Makanya juga ada kan orang yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, memenuhi perintah waratil Al-Qur'an tartilan, mendapatkan infak gitu. Nah, dia menolak gitu. Dia pernah bertanya dengan saya begitu. Ditolak karena tidak dipungut bayaran gitu. Saya bilang bukan masalah dipungut atau tidak dipungut bayaran. Bagaimana kalau dia itu berinfak niatnya karena memenuhi perintah? Coba. Kita menolak berdasarkan apa? Sementara kita itu menyampaikan ayat. Ayat itu perintah. Kalau kita menyampaikan ayat berarti kita juga memenuhi perintah, yaitu menyampaikan ayat itu kan gitu. Kok kita menolak? Itu kan jadi paradoks ya kalau kita menolak seperti itu. Jadi intinya yang saya mau sampaikan ini, posisikan semua gerak laku perbuatan kita itu berdasarkan perintah. Kalau memang isinya larangan, maksudnya larangan atau ayat yang menunjukkan larangan, kita harus menghindari larangan itu. Kalau itu perintah harus memenuhi perintah itu. Itu poinnya sebenarnya yang saya ingin angkat tuh di situnya. Soal rizki juga begitu. Segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan, ya itulah rizki. Termasuk kopi itu, makanan itu rizki. Yang jadi masalah kan, yang kita manfaatkan itu untuk apa? Kembali lagi. Kalau mukmin yang mutawakilun, itu dalam rangka memenuhi perintah, begitu. Manfaatkan untuk memenuhi perintah Allah. Makanya disebut faktor penunjang di situ. Cari duit? Bukan cari duit kan kalau kayak gitu. Cari duit bukan itu. Yang dicari berarti apa? Pemenuhan perintah. Atau berbuat tepatnya itu yang dicari. Nangkep nggak maksudnya? Yang dicari itu kan tujuan. Benar kan? Apa yang dicari, itulah tujuannya. Nah, bagi mukmin, bagi mutawakilun, yang dicari itu adalah ketepatan berbuatnya. Sudah sesuai belum kita, pandangan kita, sikap hidup kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Bisa nangkep nggak maksudnya itu? Makanya kalau kita menyatakan kita dapat duit nih, kita menyatakan bukan cari duit. Benar nggak itu? Statement begitu benar nggak? Ini masalah praktis loh ini. Kita bekerja nih, dapat duit. Tapi kita menyatakan saya bukan cari duit. Tapi dapat duit. Yang saya cari ini, saya punya ilmu. Saya kerjakan di tempat pekerjaan saya itu, tempat kerja saya. Yang saya cari itu ketepatan antara pengetahuan saya dengan perbuatan saya. Itu yang saya cari. Bukan cari duit. Duit itu datang karena kita tepat berbuat. Begitu. Iya, yang kita cari itu ketepatan berbuatnya. Yang seperti yang saya bilang tadi, pemenuhan perintahnya itu. Ini kan perintah nih. Anfiku, ya kan? Kita berinfak itu bukan karena kasihan sama orang, bukan karena membantu orang, bukan karena apa-apa. Karena hanya ingin memenuhi perintah ini. Kalaupun nanti orang itu terbantu, orang itu maju dan seterusnya, itu dampak namanya akibat gitu. Akibat dari perbuatan kita yang baik-baik. Jadi bisa dibedain nggak antara tujuan dengan akibat? Itu yang saya mau garis bawahi itu masalah-masalah kayak gitu. Kan sering juga di YouTube kan, wah itu di YouTube tuh dapat duit itu pasti tuh, ya kan? Di YouTube tadi pasti dapat duit tuh, monetisasi segala macam itu. Kalau kita nggak ikut, kita YouTube kita nggak kita monetisasi, tetap di YouTube kita itu ada iklan. Nanti iklan itu yang ngambil duitnya orang lain. Kita nggak mau ikut nih program itu.
kita hapus tuh. Tetap ada iklan di situ. Itu kewenangan YouTube tuh di situ. Kita nggak bisa melarang iklan itu hadir di situ. Nggak bisa. Daripada orang yang ngambil duit, kita ikut aja di situ. Tujuannya ada fasilitas yang disediakan, itulah sebagai rizki tadi. Kita manfaatin gitu. Tujuannya ke sana. Jadi itu kita anggap sebagai rozaknakum, ya kan? Yang kami karuniakan kepada kalian. Artinya semua apapun yang kita dihadapkan olehnya, itulah rozakna. Termasuk manusia ya. Alat peralatannya. Itu rizki. Nangkep nggak maksudnya? Jadi jangan alergi kalau ada manusia datang ke rumah kita manfaatin gitu. Sekarang kan alergi kan, ada bahasa, manfaatin orang. Ya emang harus, kalau namanya memanfaatkan orang itu berarti membuat orang itu menjadi bermanfaat. Perkara itu tujuan kita salah atau benar, itu perkara lain lagi. Tapi yang namanya saling memanfaatkan itu memang harus terjadi, harus ada gitu. Harus ada. Kalau nggak boleh ada, tidak ada yang bermanfaat. Nggak ada gunanya, nggak ada fungsi manusia itu. Ini kan kita harus apa ya, berpikir radikal loh kalau kata istilah itu. Berpikir radikal tapi ada ukuran gitu loh. Ukuran itu ayat. Ini kan rozako, yarzuku, roskon. Arizku itu segala sesuatu. Kullu matan tafi'u bihi. Segala apapun yang Anda manfaatkan itu. Itulah rizki. Termasuk istri kita, anak kita, itu kalau kita manfaatin, kita manfaatkan, itu namanya faktor penunjang, begitu. Nangkep ya maksudnya? Cuma yang jadi masalah, itu orientasinya kemana, itu poinnya yang harus kita. Makanya kan saya sering ngomong dulu, orang mukmin dengan orang kafir itu hampir tidak kelihatan bedanya. Sama-sama berbuat baik, sama-sama berinfak, melakukan anggaran, segala macam. Yang membedakan itu motivasi, orientasi. Tujuannya apa gitu. Kalau mukmin berarti tujuannya apa? Itu memenuhi perintah atau ketepatan berbuatnya itu menurut perintah Allah. Kalau orang kafir sudah pasti ya sudunakaan ayatillah. Pasti dalam rangka menghadang, menghalang-halangi. Loh, kok bisa orang kafir nyumbang pesantren, nyumbang masjid, kok menghalang-halangi bagaimana? Ya kan? Kan suka ada ya nyumbang-nyumbang masjid, pesantren, segala macam itu kan. Iya orang supaya melestarikan Islamisme, begitu maksudnya. Jangan sampai berubah gitu. Makanya didukung. Coba kalau yang benar nggak didukung sama mereka.